Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Masjid Salim Buddha, maksud saya kajian Masjid Sabak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maaf ini. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Kelimpahan dalam hidup ini harus kita syukuri. Bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah, baik yang berupa materi maupun imateri. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, ayat muda yang saya hormati. Sesuai undangan di WA Group bahwa topik untuk malam hari ini adalah menyikapi bencana sosial politik. Akhir-akhir ini kita disuguhi peristiwa-peristiwa yang sebetulnya tidak terjadi apabila manusia itu memahami jati dirinya dan memahami Tuhannya. Jadi manusia yang marah, manusia yang merusak, itu sebetulnya itu diri palsu. Diri palsu itu bukan asli manusianya itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, ya karena di semesta ini ada hukum yang namanya sebab akibat. Jadi sebab akibat itu hukum semesta berlaku untuk siapapun. Tidak mengenal akidah, keyakinan, tidak mengenal ras. Itulah hukum sebab akibat di semesta ini. Karena kejadian di semesta ini tidak ada yang berdiri sendiri, maka sebab akibat itulah yang harus kita ketahui. Kenapa ada akibat yang buruk? Pasti ada sebab. Misal ini, saat ini rakyat marah. Yang kita lihat ya, entah sebetulnya alasan apapun marah itu tidak dibenarkan, karena harus sabar. Tapi karena dia marah pasti ada sebabnya. Ya, sebabnya apa? Sebabnya karena ada akumulasi kekecewaan. Ya, dari masyarakat itu ada akumulasi kekecewaan, sehingga menumpuk terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Dan itu mudah terbakar karena saat ini banyak sekali berita-berita hoax, video-video editan yang sebetulnya tidak ada kebenarannya, tidak ada faktanya, tapi karena dibikin oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dipercaya oleh orang yang kurang pengalaman dan wawasannya kurang luas. Nah, akumulasi ini ya kekecewaan, ya, mungkin pajaknya naik, kemudian melihat orang korupsi triliunan, hukumannya juga ringan, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat kecil misalnya. Ini kan sesuatu kekecewaan. Maka di sini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau ada sebab akibat, ya kita akan melihat nanti itu kok akibatnya seperti ini, akibat sebabnya apa dan solusinya apa. Maka nanti kita akan melihat beberapa ayat. Namun sebelumnya, sebagai prolog dan pembuka, kalau kita mengaji, ya itu oleh Allah diberikan
petunjuk atau pedoman dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran adalah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kita dalam mengaji itu harus juga membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bagi yang mendengarkan surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi wa idza dan apabila quri'a dibacakan Al-Quran fastami'u, dengarkanlah kamu sekalian. Isinya dhamirnya lalu jamak kamu sekalian. Lahu yang dibaca tadi ayat wa ansitu dan diamlah la'allakum turhamun agar kamu mendapat rahmat. Jadi kuncinya sebagai audiens mendengarkan itu yang satu mendengarkan, yang kedua itu diam. Kalau mendengarkan sambil omongan itu berarti nanti tidak la'allakum turhamun. Sedangkan mendengarkan dan diam saja itu baru mudah-mudahan semoga kamu dapat rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Itu masih belum. Tapi karena ini istilahnya pedomannya, ini yang bilang Allah bukan saya. Tapi kadang saya juga melihat, tapi bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Ngaji wis berpuluh-puluh tahun, kalau di pengajian itu ngobrol sendiri. Kalau ibu-ibu ini nggak ada bedanya. Makanya saya kemukakan supaya Bapak Ibu mengetahui Kita lanjut Belajar Al-Quran dalam kita belajar itu dan beri maksudnya pada Al-Quran itu sebagai anugerah. Kalau kita mau belajar itu sebenarnya suatu anugerah. Karena tidak semua orang itu mau belajar. Karena anugerah besar adalah kehidupan ini bisa membuat diri dalam jalan rohani, dan yang tahu rahasianya, tahu ilmunya, tahu caranya, ada dampak yang luar biasa dan dapat kebagian derajat yang tinggi dari Allah. Jadi kita akan mendapat derajat apabila kita belajar, kemudian kita praktekkan, mendapat beberapa derajat. Jadi kalau derajat itu misalnya 1 derajat, itu jangan dimaknai angka 1 kemudian ada bundaran kecil derajatnya. 1 derajat itu kalau menurut Al-Quran, 1 derajat sudah arif bijaksana, 1 derajat yang di bawahnya masih sempit, masih dangkal. Yang 1 derajat ini sudah bahagia, di bawahnya 1 derajat ini di bawahnya masih menderita. Yang di atas 1 derajat sudah surga, di sini masih neraka. Yang sini 1 derajat sudah wawasannya luas, sudah universal, humanis. Sini masih tahapan lokalan. Yang sini sudah syariat, thariqat, makrifat, dan hakikat. Sini hanya syariat. Nah, maka hal yang demikian 1 derajat bagi Allah itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita jangan meremehkan cuma Allah memberikan derajat, jangan seperti itu. Maka benar-benar orang-orang yang telah menemukan bahwa sesungguhnya setiap saat dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang menakjubkan. Manakala kita sudah biasa, bisa memposisikan pikiran dan perasaan dalam hal yang positif, karena pikiran dan perasaan adalah sumber kekuatan. Nah, ini sebagai prolog. Sekarang kita menginjak ke inti tentang kenapa situasi saat ini seperti itu. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada istilah mutrofin. Kita lihat dulu surat Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna, kemudian di sini terusnya mafasaku fiha fakadu alaihal qawlu.
fadammarnaha tadmira. Nanti kita bisa ulang lagi. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya lah berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi di sini amarna matrofiha. Jadi dua ida dan apabila aradna, Allah itu akan menghendaki ya anuhlika terjadi kebinasaan Korea. Korea itu bisa kampung, bisa berarti negeri. Ya. Nah, di situ pembesar-pembesarnya itu seharusnya dia itu taat, tapi malah dia berbuat kerusakan. Ya. Maka tadi saya di depan bahwa hukum semestanya ada hukum sebab akibat. Ya. Mingkuli sayin sababa. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebab akibat. Fa'atba asababa. Maka ikutilah sebab akibat itu. Kalau kita ingin akibat yang baik, kita memang membuat sebab yang baik. Kenapa ada ya rumah anggota DPR dirusak dan dijarah? Ini akibat seperti itu mesti ada sebab. Oh, ternyata ada sebab karena dia bicaranya tidak santun. Mungkin dia arogan. Ini sebabnya. Nah, ini akibat. Walaupun akibat yang dilakukan itu yang namanya merusak, namanya menjarah, itu tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam itu tidak ada kejahatan dibalas kejahatan. Yang adalah kejahatan dibalas kebaikan. Tapi karena tadi saya menyebutkan bahwa marah itu akumulasi dari kekecewaan, sehingga yang terjadi berlakulah hukum kausalitas atau sebab akibat. Nah, kenapa orang merusak? Kenapa orang berbuat yang tidak baik? Karena dia tidak memahami Tuhannya. Ya, satu tidak paham Tuhan, tidak paham Allah yang sesungguhnya. Yang kedua adalah tidak memahami jati dirinya. Diri sejatinya apa? Kalau orang itu marah, emosi, itu sebenarnya diri palsu, Pak. Diri palsu yang dia tidak mengerti jati dirinya itu sebetulnya dia itu makhluk rohani, makhluk jiwa. Maka sebetulnya di manusia itu ada pikiran dan ada roh. Kalau kita disakiti orang, menurut pikiran saya harus membalas. Wah, saya diuneni, diunek-unek. Menurut pikiran, mesti saya harus balas. Tapi secara nurani, rohaninya, itu wah tidak baik. Membalas itu tidak baik. Satu, harus ada kesadaran. Boleh jadi itu balasanmu. Kalau orang lain mengatakan karmamu. Karena dulu kamu pernah nguneni wong liya, saiki dinoni wong. Terimalah. Seperti itu. Itu namanya kita mau. Yang kedua, dalam Islam, Allah itu kita disuruh memaafkan. Memaafkan. Kalau ada orang yang tidak baik kepada kita. Biasanya kan kita ini suka membesar-besarkan masalah. Kemudian sakiti orang, ngeluh ke sana, ngeluh ke sana, ngeluh ke sana. Akhirnya sesuatu yang dikeluhkan itu kan energi. Energi ini terlepas ke semesta, yang namanya light and strike light, yang serupa akan menarik yang serupa, akhirnya yang dikeluhkan ini akan datang berulang-ulang dan malah tidak sembuh. Maka dalam Islam, apa kuncinya? Wah lah, kalau saya keluhkan, tidak saya suratkan, itu ya mendadak di dojo sini, Pak. Tapi kalau saya suratkan, yang dengarkan juga tidak enak. Maka kuncinya Allah memberikan solusi, yaitu memaafkan. Selesai, maafkan. Inilah indahnya dalam kehidupan itu memaafkan. Nah, oleh karena itu,
kalau tadi saya sebutkan, kenapa itu merusak penjara? Ayatnya sudah jelas. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Artinya kalau orang itu pas tidak berbuat baik, itu tidak bersama Allah. Itu secara mahum mukhalafa. Kemudian innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya kalau tidak sabar, kemudian merusak, menjarah, itu artinya dia tidak bersama Allah. Nah sekarang kita lihat, kalau tidak bersama Allah itu bersama siapa? Kalau tidak bersama Tuhan, bersama siapa? Oh, ya bersama setan. Nah, disitulah kita memahami jati diri daripada Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Kita disuruh pengasih, penyayang. Karena kita ini adalah mempersikat ruh Allah. Ya, kalau pendidikan dulu, ya zaman kecil kita itu kan kalau mau sholat itu ada istilahnya pujian. Allah wujud ditambah kok. Allah wujud, Allah itu wujud, ada. Ya. Kemudian kalau dalam Al-Qur'annya wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah itu yang maha dhahir. Allah itu yang maha nyata dan yang maha batin. Dan kita saja ya melihat orang itu tidak maha lahir, tidak maha dhahir itu kita tahu. Kenapa manusia Allah yang maha dhahir tidak tahu? Nah, disinilah letaknya ya, orang berbuat onar karena satu, tidak paham Allah yang sesungguhnya, yang kedua, tidak paham jati dirinya. Kalau paham jati dirinya, sebetulnya kita semua ini ya makhluk rohani diberi casing yang berbeda, aslinya sama, roh semua. Jadi artinya kamu itu adalah aku yang lain. Kalau saya menyakiti kamu, sama saja menyakiti diri sendiri. Maka di sini juga berlaku hukum semesta, namanya tabur tuwe. Konsep Al-Quran, laha maka sabat, wa alaiha maka sabat itu. Jadi baginya apa yang dia lakukan dan baginya yang didapatkan apa yang dia kerjakan. Ini tabur tuwe yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, maaf saya kita diberi agama ini adalah untuk memproteksi diri kita, melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Kita lihat orang ya anggota DPR yang rumahnya dirusak sejarah. Itu kalau kemarin mungkin tidak bicara yang tidak mengenakan, mungkin tidak dirusak. Itu artinya ya, perkataan perbuatan diri kita sendiri inilah yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Maka agama ini kuncinya adalah memproteksi, melindungi diri kita dari perbuatan yang tidak baik diri kita sendiri. Orang lain tidak mungkin Pak menyalahkan kita asal kita ini baik. Maka saya punya channel YouTube, ada tema itu rumus kehidupan itu berbuat baik. Jadi kalau ada untaran-untaran, ya, asal itu bukan balasan kita, asal itu bukan istilahnya akibat perbuatan kita, tidak akan tersentuh. Contoh saja, ya, nenek moyang kita itu waktu geger Belanda tembak-tembakan, ada Jepang. Tapi kenapa mbah-mbah kita itu bisa hidup, bisa selamat? Sehingga lahirlah kita semua ini. Itu zaman perang dunia kedua, Pak. Mbah-mbah kita tidak tersentuh, mbah-mbah kita tidak celaka. Artinya apa? Mbah-mbah kita tidak berbuat yang tidak merusak dirinya sendiri. Maka kalau kita melihat di sini bahwa mutrofin adalah orang yang pembesar negeri,
yang berbuat kerusakan sehingga negeri itu akan menjadi rusak. Padahal sebenarnya di sini disebutkan hidupnya mewah. Sebenarnya disuruh mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan. Sayangnya melakukan kedurhakaan. Sudah kaya, pangkatnya tinggi, ya, malah korupsi misalnya. Ini kan durhaka, Pak. Itu artinya apa? Keserakahan. Maka sekali lagi, mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu adalah penting. Maka para nabi, para rasul itu sebelum menyampaikan mengenal Allah dulu. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah yang sesungguhnya. Nabi Muhammad ya di Gua Hira. Nabi Ibrahim mencari Tuhan dulu. Setelah tahu Tuhan yang sesungguhnya, baru dia itu istilahnya menyampaikan apa yang dia terima dari Allah Ta'ala. Itulah awaludin ma'rifatullah. Bahwa awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Kalau kita ma'rifatullah dulu, mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah yang maha lembut, kita harus lembut. Allah yang maha luas, kita harus berwawasan luas. Allah maha rahmat rahim, penyasih penyayang, kita juga pengasih penyayang. Karena kita semua adalah percikan dari roh Allah. Kalau kita membaca dalam surat Al-Hijr ayat 29. Nah, Bapak Ibu saya hormati. Sekarang kita lanjut. Dalam surah Qasas, ya, surah ke-28, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warisin. Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi, tidak dapat didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebagian kecil dan kami adalah pewarisnya. Nah, jadi ada suatu negeri, ya, di sini kan, dan beberapa banyak. Jadi memang banyak negeri-negeri, ya, itu yang dibinasakan oleh Allah. Karena apa? Penduduknya itu bersenang-senang dalam kehidupannya. Jadi cuma mencari senang. Boleh mencari senang, ya. Dalam Islam itu boleh punya rumah bagus, punya mobil baik, punya perusahaan, punya deposito, punya sawah ladang, boleh. Tapi harus digunakan sesuai petunjuk Allah, yaitu untuk sedekah, untuk infak, untuk kemanfaatan manusia yang lain, dan tidak ada kemelekatan. Tapi kalau harta kita, anak kita ada kemelekatan, sehingga terjadi sesuatu itu, kita akan melekat. Karena dicontohkan, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 189 itu, ada seorang pasangan. Pasangan itu istrinya hamil. Setelah hamil tua, pasangan ini, suami istri ini janji pada Allah, ya Allah, nanti kalau anak saya soleh, saya akan bersyukur. Tapi setelah lahir anak soleh, malah lupa pada Allah, nyebut-nyebut anaknya terus, anaknya sukses, anaknya ini, anaknya jadi model terus kan, ada kemelekatan, lupa kepada Allah. Yang terjadi apa? Ya, dia akan mendapatkan sesuatu dari akibat tadi, karena kemelekatan tadi, lupa kepada Allah itu tidak boleh. Kalau ada orang yang lupa kepada Allah, itu otomatis lupa pada dirinya sendiri, Pak. Orang yang lupa Allah, itu minum oplosan, itu sehingga lupa pada dirinya sendiri. Sehingga dia mabuk, bahkan sampai meninggal. Inilah sesuatu hukum sebab akibat yang ada di manusia. Kalau Allah, ya, membinasakan suatu kaum, karena kaum itu adalah mendurhakai, kalau dulu mendurhakai Rasul, ya kalau sekarang ya mendurhakai hukum-hukumnya.
Kemudian ayat 259-nya ya, masih surat Qasas ya. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Ternyata kalau ada huru hara di suatu kota dan kota itu rusak, itu karena orang tadi ya satu ya penduduknya itu melakukan kezaliman, dolim ya. Di sini kan disebutkan wa ahluha dolimun, ahlinya penduduknya itu dolim. Dolim itu lawan kata dari nur. Nur itu cahaya, dolim itu gelap. Dolama yaflimu dulman itu gelap. Jadi yang digelapkan apa? Yang digelapkan itu adalah dirinya sendiri. Jadi manakala suatu penduduk itu menggelapkan diri sendiri, harusnya ada secercah cahaya sebagai petunjuk untuk hidup dan kehidupan, tapi dia malah menggelapkan diri sehingga berbuat yang melanggar hukum Allah maupun hukum positif, yang terjadi adalah dibinasakan. Sedangkan kita jangan kalah dengan yang namanya tumbuh-tumbuhan dan hewan itu selalu mencari cahaya. Tapi manusia kadang lupa tidak mau mencari cahaya. Nah, inilah Allah. Jadi Allah itu tidak menghukum suatu kaum asal kaum itu tidak dolim. Ya. Tapi kalau dolim sudah menggelapkan dirinya, sudah gelap mata. Orang itu kalau gelap, ya tidak tahu sesuatu, Pak. Gelap, namanya gelap, ya memejamkan mata, gelap. Tidak tahu apa yang ada di depannya. Nah ini padahal yang gelap jiwanya. Maka ini harus kita bersihkan. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu sukanya kalau pagi, itu kan belanja sayur, Pak. Sayur, buah yang segar. Gitu, Bu. Ya. Sayur, buah yang segar. Untuk mengganti. Karena yang di dalam ini sudah sampah. Dikeluarkan, diganti yang segar. Ikhlas loh waktu mengeluarkan. Ya, waktu kita BAP ikhlas. Ini materi, ya, ini materi. Nah, padahal makanan itu ada makanan jasmani dan ada makanan rohani. Harusnya makan rohani itu ya, yang sampah di dalam sakit hati, kecewa, marah, sombong, apalagi dendam, iri, dengki. Itu sampah-sampah seperti kalau kita pagi BAP. Harusnya kita ikhlas, itu kita keluarkan, kita ganti, kita isi yang segar-segar. Jadi harus ikhlas. Kalau BAP pagi aja ikhlas. Nah, kalau seperti itu sebenarnya gambaran-gambaran yang berupa materi itu sebenarnya kalau kita analogikan di ruhani kita itu mudah untuk memahami. Oh iya ya, saya ingin sayur segar. Saya ingin buah yang segar. Yang sampah kita buang. Nah ini yang sakit hati, kecewa, marah, dengki kita buang, kita ganti yang arif, yang bijaksana, yang lembut, yang lentur, yang santun, tunjukkan sehingga sudah terjadi tanda-tanda jannah atau tanda-tanda surga. Situasi di surga itu harus kita buat secara psikologis saat ini. Maka ada istilah jannati, ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau rumahku surgaku itu kan bukan rumah kita terus kita bentuk yang mahal-mahal kan bukan, Pak. Rumah kita ya seperti itu ya kita punya masing-masing. Tapi secara psikologis kita menciptakan surga di dalam rumah itu yang dikehendaki oleh Rasulullah, baiti jannati itu. Dalam rumah tangga ya berkatanya santun, lemah lembut, menyenangkan, saling membahagiakan. Kalau ada kekeliruan, saling memaafkan, ya, tidak kasar, misalnya.
tidak terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, yang ada itu kesejukan. Maka ciri orang di surga itu adalah perkataannya itu adalah damai mendamaikan. Kalau Pak Aris baca surat Waqiah itu illa qalilan salama salama. Gitu Pak. Kecuali perkataannya itu selamat dan menyelamatkan. Itu harus kita ciptakan psikologis hati. Sehingga kalau dalam keluarga, dalam masyarakat, kemudian satu negeri ini seperti itu, dimulai dari presiden, menteri, dan semuanya perkataannya selamat menyelamatkan, ya, sejahtera mencerahkan, itu kan terjadi surga bukan hanya baiti jannatan, tapi sudah baldatun thayyibatan warabun ghafur. Nah, oleh karena itu, ya, kalau saat ini terjadi seperti itu, ya solusinya kita harus juga melihat ya di dalam beberapa ayat yang berhubungan dengan hal ini. Maka Bapak Ibu yang hormati, kita jangan terpengaruh oleh situasi yang di luar. Kita seperti biasa, kita aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan kita selalu menjaga diri, selalu beriman pada Allah. Ya. Kita ingat janji Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksib. Walau dan sekiranya ya sungguh ahlal qura, masyarakat ya di dalam negeri itu aman, beriman, bertakwa dan bertakwa, la fatahna. Jadi di sini ada lam takkid, la fatahna. Sungguh artinya sungguh, fatahnya kami bukakan alaihim atas mereka barokatin, berkah-berkah minas samai dari langit, wal ardi dan dari bumi. Ya, kuncinya iman dan bertakwa. Tapi kalau tidak beriman bertakwa, malah dia itu kadzabu, mendustakan. Walakin kadzabu wa akhadnahum, maka dia akan mendapatkan apa-apa yang dia kerjakan atau sanksinya tadi. Ada hukum sebab akibat tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu sebagai kesimpulan kita meniru Rasulullah ya. Dalam surah Ali Imran ayat 159 itu, yaitu fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walaupun ta'fadun ghalidul qalbi tanfadu min khawli. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Jadi memang kuncinya yaitu di sini disebutkan karena rahmat Allah itu, Rasul itu berlaku lemah lembut. Jadi waktu dia ke Taif dakwah, itu dibalangi batu Pak, sampai berdarah-darah. Tapi Rasulullah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasulullah malah mendoakan, ya, Allahumma dina, ya, berilah, ya, ihdina, dia itu orang-orang itu berilah petunjuk ya Allah. Karena apa? Fa'inahum la'alamun, karena mereka itu tidak mengetahui. Inilah sebenarnya ajaran Islam yang seharusnya kita dalam hidup ini menebar rahmat, kasih sayang, dan Rasul itu juga diutus wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam, menebar rahmat seluruh alam. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan menyebar hoak, sesuatu yang tidak baik, dan jangan sampai kita ikut-ikutan merusak di bumi ini. Karena orang baik akan menciptakan sesuatu yang baik, memayu hayuning bawah, mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah, sehingga terjadilah masyarakat yang betul-betul baik. Kita mulai dari diri kita, dalam rumah tangga kita, masyarakat kita.
biarlah yang di sana-sana seperti itu, semoga Allah membimbing kita semuanya. Jadi setelah itu ya kita bermusyawarah. Kalau dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Imran ayat 159 dan dalam surat 42 ayat 38 kita musyawarah. Setelah ada namanya mendapatkan pemimpin, kita doakan. Tapi sayangnya saat ini kalau kita milih sendiri pemimpin, jarang yang didoakan, malah kadang dihujat. Itulah kesalahannya. Kalau kita sudah memilih, kita doakan yang terbaik. Oleh karena itu, situasi seperti sekarang ini, ya kita perlu calling down. Karena yang namanya semesta, itu kalau ada konflik bencana sosial, itu energinya harus kita, frekuensi energi vibrasi itu harus kita, dalam diri kita masing-masing, kita selaraskan dengan semesta. Akhirnya kita tidak larut ikut-ikutan. Keluarga kita, apalagi anak-anak kita, jangan sampai ikut-ikutan. Karena yang namanya menjarah itu tidak dibenarkan agama apapun. Dan itu akan ya merusak dirinya sendiri. Kalau sampai terjadi salah tangkap atau apa kan dia malah kasihan. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu saya mengajak ya, ciptakan lingkungan kita masing-masing, suasana yang sejuk, yang damai. Baiti janati, rumahku surgaku. Surga secara psikologis, penuh kearifan, penuh kebijaksanaan, penuh kelemah lembutan, dan penuh kesabaran. Sehingga yang terjadi adalah kenikmatan saat ini di sini sekarang sudah kita mulai hidup ini, hidup yang damai, sejahtera. Dan kalau kita di dalam diri ini sudah mencapai pencerahan yang dari dalam, sudah ada pencerahan yang bagus, maka kita akan bisa menfilter ada furqan dari dalam, sehingga yang di luar itu tidak ngaruh pada diri kita. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Sebelumnya kalau ada pertanyaan atau komentar, saya beri waktu 5 menit. Namun saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.